Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membuat tutorial bagaimana menjalankan robot dengan metode kontrol proporsional. Untuk bisa memahaminya, maka kita harus membaca beberapa tulisan yang ringkas ini ya. Jadi istilahnya adalah ini apabila ada sebuah poros atau apa namanya shaft ya. Kemudian ada target posisi. Jadi kontrol proporsional itu akan berusaha menempatkan poros ini ke titik target ya. Jadi dia itu berusaha menempatkan porosnya itu ke titik target yang diinginkan. Jadi robot itu polanya terkontrol dengan sebuah target ya. Jadi shaft-nya ini ya harus berada pada target apa namanya posisi ini. Jadi apabila shaft-nya ini terlalu rendah dengan target posisi yang diinginkan, maka kontrol proporsional itu akan berusaha menguatkan ke target ya. Jadi sinyal errornya itu akan positif ya. Dan apabila shaft motornya ini melebihi target position, maka sinyal yang dikeluarkan oleh controller akan bernilai negatif atau pengurangan. Jadi dia berusaha berada pada target yang diinginkan. Kemudian kalau secara diagram blok saya bahas secara ringkas saja. Jadi ada masukan ya berupa derajat kesalahan sensor, kemudian ada apa namanya masuk ke kontrol proporsionalnya, kemudian dikeluarkan oleh plan, plan keluar di feedback-kan ya, feedbacknya berupa kesalahan dari sensor, kemudian dia bersifat mengurangi atau menambahkan supaya output ini terjaga pada titik target yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa istilah ya yang perlu dipahami. Nah, jadi kalau kontrol variabel adalah keluaran dari loop control. Pada kasus ini CV itu adalah duty cycle dari sinyal PWM ya untuk menggerakkan motor. Kemudian proses variabel atau PV ini adalah nilai feedback yang dikembalikan oleh sistem ke controller. Contohnya PV ini adalah sudut saat ini ya atau derajat kesalahan saat ini dari motornya. Kemudian untuk set point adalah nilai yang diinginkan dari sebuah sistem. Pada kasus ini set point itu adalah target posisi dari motor atau sudutnya. Kemudian error itu mengacu pada perbedaan di antara set point dan proses variabel. Dengan kata lain berarti sejauh mana posisi yang saat ini dari shaft motor pada target posisinya. Oke. Nah, rumusnya itu sangat sederhana sekali ya. Error, set point, dan proses variabel. Kemudian kontrol variabel sama dengan konstanta proporsional dikalikan dengan error yang terjadi. Jadi ini target yang diinginkan ini adalah yang terbaca, kesalahan apa namanya proses variabel yang terbaca itu akan menghasilkan error, error dikalikan dengan KP. Nah, apabila KP-nya itu terlalu rendah, maka titik set point ini tidak akan tercapai ya. Kemudian apabila KP-nya itu medium ya dia akan terjadi overshoot ya, beberapa overshoot tapi tidak terlalu besar ya. Kemudian dia steady ya. Ini belum mencapai target yang kita inginkan ya. P-nya masih terlalu rendah. Kemudian kalau P-nya itu terlalu tinggi, itu akan sistem akan berosilasi. Jadi berosilasi ripple di antara set point yang diinginkan. Oke, itu adalah ringkasan singkat dari proportional controller. Kemudian kita akan membahas wiring, PCB-nya ya atau gambar skematiknya. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian skematiknya dulu ya sebelum kita masuk ke programnya. Nah, di sini karena yang akan kita kontrol adalah sebuah robot
telusur dinding yang mengaplikasikan proportional control, maka pada skematik ini ada beberapa rangkaian yang akan perlu saya jelaskan. Dan di sebelah sisi kanan atas ini ada sebuah rangkaian push button untuk menu memilih OK, cancel, up, dan down ya. Fungsinya untuk menaikkan, menurunkan menu, kemudian untuk memilih dan membatalkan pilihan menu ya. Kemudian ada LCD pada robot yang akan saya program dengan proportional control ini, dia menggunakan LCD ITUC ya. Dan tampilannya seperti ini. Nah, terhubung pada pin 21, kemudian SDA-nya pin 20, selanjutnya ada 5 volt dan ground. Untuk yang tombol tadi, pinnya untuk pilihan tombol naik itu 47, tombol turun 49, tombol pilih atau OK itu 51, dan untuk membatalkan tombol 53. Kemudian ada sensor jaraknya. Di sini ada sensor jarak. Dan sensor jaraknya itu terhubung pada pin triggernya itu 27 dan echo-nya adalah 29 ya. Kemudian ada dua buah driver ya. Untuk driver ini untuk mengendalikan motor. Yang bawah itu untuk driver motor kiri itu ada 5 pin ya. Untuk pin atas ground 5 volt. Kemudian ada pin nomor 3 itu PWM kiri. Kemudian tegangan 12 volt untuk motor. Kemudian ada pin yang terakhir adalah untuk logic kirinya ya. Jadi nanti akan terhubung ke pin 4 sebagai logic kiri. Kemudian 5 adalah PWM kiri. Dan untuk yang kanan ya hampir sama ya. 6 untuk PWM kanan dan 7 untuk logic kanannya. Sebenarnya saya sudah mendesain ini ya untuk tugas akhir saya, tetapi karena dibuat hanya satu kali, ada penyesuaian-penyesuaian sehingga nanti apabila saya berikan boardnya maka akan terjadi bingung ya dalam merangkainya. Oleh sebab itu saya berikan skematik seperti ini dan akan saya berikan juga untuk layout. Kalau menginginkan desain layoutnya ya saya akan tampilkan nanti akan saya share juga ya. Untuk motor itu seperti ini ya. Nah, di sini ada hybrid motor yang menggunakan IRF 2101. Itu adalah sebagai driver motornya ya. Jadi untuk mendriver dua MOSFET ini menggunakan satu IR2101 ini ya. Tujuannya untuk menghilangkan panas yang berlebihan. Tetapi dengan memakai IR ini maka biaya pembuatan drivernya agak lebih mahal ya. Oke, langsung saja. Ini ada motornya. Kemudian untuk logic kanan kirinya ya sederhana ya. Nanti akan saya jelaskan saja lewat program ya. Ini misalkan kanan nilainya adalah negatif 100, maka motor akan bergerak ke arah kiri gitu aja ya. Kemudian apabila PWM 200 maka dia akan berubah ke arah sebaliknya. Untuk penjelasan coding nanti saja ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ingin membuat layoutnya ya bisa menirukan dari skematik saya ini atau membuat ulang. Yang terpenting itu adalah
Karena saya hanya menekankan pada sisi program, jadi tidak mengulik terlalu dalam tentang skematik. Kalian bisa eh, menirukan skematik saya, kemudian menggambarnya dengan layout. Oke, itu adalah bagian dari skematiknya. Kita akan lanjut ke bagian yang terpenting, yaitu adalah penjelasan codingnya.